Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ya Kang Didi udah masuk nih. Ya, kita mulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di acara Forum Film Jawa Barat pada kesempatan kali ini membuat diskusi dalam rangka sebenarnya bagaimana pergerakan komunitas film yang ada di Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan komunitas yang ada di Garut, namanya Kang Yudi Gentong kalau lebih dikenal ya. Kang Yudi, silakan memperkenalkan diri. Baik, Kang Jabong, terima kasih. Nama saya Yudi Gentong dari komunitas Siraru Garut. Siraru ya. Oke, mungkin Kang Yudi bisa dijelaskan nama Siraru ya. Kalau Siraru itu kan binatang kecil yang ada di mungkin ada istilah lain selain apakah Siraru itu singkatan atau memang binatang yang kecil Siraru gitu namanya Siraru. Gimana Kang? Ya, itu awalnya nama Siraru spontan waktu kita di tahun 2016 itu bersama teman saya almarhum JJ Jainal. Ya, okay. Ya itu bikin komunitas bersama kami. Kita coba namanya Siraru itu singkatan awalnya. Jadi Siraru itu singkatan dari Sineas Antar Guru dan Yang Mau. Katanya yang mau siapa aja lah. Suaranya agak ini ya, agak feedback ya. Mungkin pakai apa ya suaranya? Kenapa gini ya suaranya? Coba mungkin diperbaiki dulu Kang Yudi. Oh iya. Oke. Iya, oke. Jadi komunitas antar guru ya, siapa yang mau ya? Inisiasinya ya. Iya, oke. Inisiasinya dari almarhum Zainal Mutakin ya, Zainal Mutakin. Dia luar biasa, memang teman saya yang saya juga lahir bareng gitu ya di kesenian, dulu di teater juga bareng di Darut Tauhid bersama dia, kemudian sampai ke film juga bareng sama dia. Memang sangat terkesan ketika saya bisa menemani dalam berekspresi gitu ya, karena memang ide-idenya sangat luar biasa sekali, termasuk mungkin mempengaruhi karya-karya Kang Yudi juga ya. Kang Yudi yang awal dia bikin Air ya. Mungkin kita akan ngebahas film-film pertama Kang Yudi, mulai dari kita akan ngebahas film Air, kemudian film satu lagi yang Pamali ya, apa itu? Cidumetu. Oh, Cidumetu ya. Sama nanti saya juga akan ngebahas mengenai bioskop mini yang ada di SMK 2. Ya. Nah, ya jadi mumpung ini kan dari Forum Film Jawa Barat ada komunitas lain yang mendengarkan. Jadi siapa tahu untuk kontennya bisa sharing mengenai filmnya, distribusi filmnya dari komunitas lain gitu Kak. Karena sebuah bioskop juga tanpa sebuah konten, tanpa sebuah materi film juga mungkin tidak akan berjalan. Jadi bagusnya sih kalau misalnya ke depannya minimal di Forum Film Jawa Barat bisa saling tukar film lah gitu, tukar film. Nanti untuk teknisnya nanti bisa dibicarakan nanti ya. Oke, kita ngebahas dulu sekarang masalah mengenai film Air ya. Mungkin film Air emang idenya dari beliau, kemudian pemainnya juga Kang Yudi Gentong ya dulu ya. Kang Yudi pemainnya, saya sangat
tahulah perjalanan membuat film itu. Keresahan dia ketika dulu itu kan ada bencana di Garut, namanya bencana Sungai Cimanuk ya, meluap Sungai Cimanuk sampai jadi bencana nasional. Nah, yang bagusnya dari dia menafsir bahwa sebuah peristiwa menjadi sebuah ide gitu. Peristiwa menjadi sebuah ide bahwa sebuah film, sebenarnya air itu kalau terlalu banyak jadi musibah, kalau misalnya sedikit juga jadi musibah gitu ya. Kalau saya ngelihat dari film Airnya almarhum gitu ya. Mungkin kan dulu sering sharing mengenai sebuah film Air itu sama Kang Yudi. Itu idenya tetap dari dia, kemudian kan pasti ada masukan dari Kang Yudi. Kang Yudi juga di situ sebagai produser di situ ya. Sebagai produsernya, kemudian sampai terlaksana lah film itu, dan keren banget sih filmnya gitu. Mungkin bisa diceritakan? Ya, memang itu Air itu film pendek yang memang kalau saya mau bongkar rahasia juga, proses pembuatannya itu nyaris tanpa naskah, Kang. Awalnya itu tanpa naskah tertulis artinya. Maksudnya naskah tertulis. Tapi betul-betul semua skenario itu ada di kepalanya sutradara. Sutradaranya kan almarhum Didi. Nah, dia hanya briefing satu hari sebelum syuting itu bahwa ayo kita lalu dia cerita. Briefing itu hanya menjelaskan plot, lalu lokasi syuting dan seterusnya. Tanpa kita, waktu itu saya berperan sebagai pemain juga, jadi tanpa kita tahu nanti ini cerita ini akhirnya akan seperti apa, kita juga nggak tahu sebetulnya di proses awal itu, di pertengahan sampai akhir. Nah, ketahuan bahwa cerita itu akan ada sentilan dan komedi di ending itu ketika di proses pasca produksi atau di editing. Kebetulan beliau sendiri yang edit, almarhum JJ Zainal Mutakin yang editnya. Nah, jadi memang itu saya sampai sekarang pun tidak habis pikir. Jadi bagaimana meramu sebuah cerita, kemudian skenario, kemudian menjadi visual, tetapi semua nyaris tanpa tertulis. Jadi benar-benar di luar kepala, karena mungkin dan kita pemain dan yang lain kru itu hanya kita sepakat bahwa biarkan sutradara itu berimajinasi dengan ruangnya sendiri. Kita hanya jadi nurut begitu aja. Pokoknya kalau plotnya dia disuruh jalan, kita jalan. Plotnya disuruh di WC, itu di WC. Kadang-kadang di kamera itu blocking kamera, blocking pemain itu betul-betul spontan. Jadi blocking kamera kadang-kadang hidden gitu. Kita nggak tahu, cuma disuruh jalan, tiba-tiba itu gambarnya diambil dan dipakai ternyata. Nah, jadi saya melihat memang ini kesannya di sutradara ini, dia sebagai sutradara juga, sebagai DOP, merangkap, karena dia mengatur bagaimana blocking kamera, blocking pemain, dan seterusnya. Nah, termasuk cerita itu sudah ada di kepalanya. Jadi, kebetulan kan short movie-nya narasi ya, jadi ada penguatan nyaris tanpa dialog gitu. Nah, itu narasi yang film kan ya, semuanya nggak pernah ada dialog sih, dari awal sampai akhir nggak ada dialog ya, kecuali teriakan terakhir ketika airnya nggak ada, dia ada di WC gitu ya. Nah itu. Jadi memang karena
karena ini memang karya personal sih, karya personal mungkin karena dia juga biasanya kalau di tim kami dia memang jadi editor ya, editor sama tim kreatif almarhum itu. Jadi dia udah tahu sih sebenarnya karena karya personal dia udah tahu gambarannya akan seperti apa segala macam strukturnya yang tahu dia sendiri karena yang akan ngerjain terutama karena editingnya dia yang tahu semua sampai shot segala macam kan dia yang tahu. Mungkin karena ini memang karya personal dia ya, karya personal dia. Ya. Judulnya Akhir. Itu udah ada di YouTube belum, Kang ya? Belum, Pak. Itu masih belum ada di YouTube. Ya nanti maksudnya kalau misalnya mau ke YouTube kan juga kayaknya nggak apa-apa, Kang. Karena Kang kan dulu sebagai produsernya, kalau misalnya mau izin ya ke anaknya atau ke keluarganya lah diomongin. Bahwa, intinya sih sebenarnya ketika misalnya itu dipublish, film ini banyak yang nonton, banyak yang apresiasi, bukan maksudnya untuk apa-apa sih. Atau misalnya karena Kang Yudi itu kan punya mengelola bioskop mini yang di Garut. Ya. Mungkin kita ngadain misalnya pekan film karya almarhum. Karena kan film yang dari saya juga ada, judulnya Kekeset. Itu film luar biasa juga. Film luar biasa, idenya dari dia, dari sebuah kekeset gitu. Tapi keresahan, saya tahu bahwa di film itu keresahan dia untuk dituangkan dalam sebuah seni gitu ya, maksudnya dalam seni film. Dia juga, saya tahu juga sih kehidupan dia gitu ya, maksudnya setiap peristiwa cerita kehidupan yang bisa menjadi sumber ide yang luar biasa sih sebenarnya yang kayak film selanjutnya juga yang digarap Kang Yudi juga dia sempat ngobrol beberapa kali, saya mau bikin film ini Pak Mali tentang ini. Jadi di akhir hidupnya almarhum memang luar biasa. Dia menitipkan 2 film yang belum dia kerjakan gitu ya. Maksudnya 2 film yang belum dikerjakan. Satu Kekeset, satu lagi film nanti yang akan kita bahas ya. Film nanti yang akan kita bahas Sacidung Metu. Itu kan ketika dia sakit, ketika saya juga ketemu dia di rumahnya ngobrol sama Odoy. Dia ngomongin itu juga ke Odoy, ngomongin ke saya pengen ngegarap film Kekeset kalau ke saya ya. Jadi pas waktu ke Kang Yudi mungkin dia ngomong pengen ngegarap Sacidung Metu. Jadi sebuah spirit, makanya saya di filmnya Kekeset walaupun yang ngegarap setelah dia meninggal, saya cantumin sutradaranya dia, karena dia yang memang kalau di Kekeset itu dia sangat detail sekali. Dia kameramennya pingin si A, editornya pingin si B gitu ya, editornya pingin Aang gitu, saya editornya pingin ini, kameramennya pingin ini. Bong, kamu jadi produser ya? Oke, saya jadi produser, siap, kita akan jalan. Ke istrinya juga gitu. Jadi memang dia udah maksudnya di peristiwa itu malahan yang saya kenapa saya ngasih sutradara dia, karena yang nggak disebutkan sutradaranya siapa dia nggak ngomongin.